walking alone, the streets are empty. The only thing Prediksi Barcelona vs Getafe tanggal 22 September tahun 2025. Barcelona akan menjamu Getafe pada pekan kelima La Liga 2025/2026, Senin, 22/9. Laga ini menjadi ujian konsistensi Blaugrana yang perlahan menemukan ritme. Setelah tampil kurang meyakinkan di awal musim, pasukan Hansi Flick bangkit lewat dua kemenangan penting. Mereka membantai Valencia 6-0 usai jeda internasional, lalu menekuk Newcastle 2-1 di Liga Champions lewat brace Marcus Rashford. Hasil itu meningkatkan kepercayaan diri tim jelang duel ini. Getafe datang dengan status kuda hitam. Dari 4 laga awal, pasukan Jose Bordalas mengoleksi 3 kemenangan dan kini bertengger di papan atas. Usai jeda, mereka juga menaklukkan Real Oviedo 2-0 berkat gol Mario Martin dan Borja Mayoral. Performa solid ini menjadikan Getafe lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Barcelona mendapat suntikan tenaga dengan kembalinya Frenkie de Jong, meski Lamine Yamal masih absen karena cedera. Flick tetap punya banyak opsi untuk merotasi serangan. Sementara itu, Getafe nyaris full tim, hanya Juanmi yang tidak tersedia. Dengan form apik kedua tim, duel di Estadio Olympique Luis Companys ini diprediksi berlangsung ketat, meski Barcelona tetap difavoritkan berkat kualitas dan kedalaman skuad. Prediksi starting si Barcelona vs Getafe. Barcelona, 4-2-3-1. Joan Garcia, Koundé, Christensen, Eric Garcia, Gerard Martin, Pedri, De Jong, Rafinha, Fermin Lopez, Rashford, Lewandowski. Luis Enrique masih memimpikannya kembali ke Barcelona. Barcelona akan menghadapi Paris Saint-Germain pada laga kedua fase Liga Champions 2025/2026. Pertandingan ini digelar di Estadio Olympique Luis Companys, bukan di Spotify Camp Nou. Laga tersebut menjadi spesial karena mempertemukan Barcelona dengan mantan pelatih legendaris mereka, Luis Enrique. Ia pernah membawa klub meraih treble bersejarah pada 2015. Luis Enrique kini melatih PSG dan terikat kontrak hingga 2027. Meski begitu, ia masih menyimpan kerinduan terhadap Barcelona. Menurut laporan Sport, pelatih berusia 55 tahun itu tidak menutup kemungkinan kembali suatu hari nanti. Mimpinya kembali ke kursi pelatih Barcelona masih belum padam. Luis Enrique melatih Barcelona selama 3 musim dari 2014 hingga 2017. Dalam periode tersebut, ia meraih kesuksesan besar, termasuk treble di musim perdananya. Kesuksesan itu membuat namanya melekat dalam sejarah klub. Gaya bermain menyerang dan prestasi gemilangnya selalu dikenang para pendukung. Bagi Enrique, Barcelona bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga bagian dari kehidupannya. Ia kerap menyebut rindu suasana kota dan atmosfer Camp Nou. Sejak bergabung dengan PSG pada 2023, Enrique langsung memberikan dampak positif. Musim lalu, ia sukses membawa klub meraih gelar Liga Champions pertama mereka. Pencapaian itu menjadikan dirinya salah satu pelatih tersukses di Eropa saat ini. PSG pun mempercayainya dengan kontrak panjang hingga 2027. Meski stabil di Paris, Enrique tetap menjaga profesionalitas. Ia menegaskan akan selalu menghormati kontrak yang sedang dijalaninya. Situasi politik di Barcelona bisa membuka jalan bagi Enrique. Klub akan memasuki tahun pemilihan presiden, yang biasanya membawa dinamika baru. Dalam lingkaran dekatnya, Enrique sering menyampaikan keinginan kembali. Namun, ia sadar bahwa saat ini bukan momen yang tepat. Hansi Flick, pelatih Barcelona saat ini, juga sedang menikmati periode sukses. Dengan kontrak hingga 2027, peluang Enrique kembali dalam waktu dekat cukup kecil. Szczesny tak kecewa belum dimainkan Barcelona.
Wojciech Szczęsny terpantau belum mendapatkan menit bermain bersama Barcelona di sepanjang musim ini. Namun, penjaga gawang berusia 35 tahun itu mengaku tidak masalah dan menegaskan bakal tetap mendukung Joan Garcia sebagai kiper utama Blaugrana. "Saya memang kiper pengganti, dan kecuali ada kejutan, saya akan tetap seperti itu. Peran saya musim ini adalah membantu persiapan Joan Garcia sebaik mungkin untuk menghadapi pertandingan. Saya kira, Joan Garcia adalah pemain dengan potensi luar biasa yang sudah masuk jajaran kiper terbaik Eropa. Saya sangat bangga dengan peran ini dan sudah siap dengan situasi ini sejak menandatangani kontrak baru. Saya tidak kecewa," ujar Szczęsny seperti dilansir Antara dari Canal Plus. Szczęsny didatangkan Barcelona awal musim lalu setelah cedera panjang menimpa Marc-Andre ter Stegen. Padahal, mantan kiper Juventus itu sudah memutuskan pensiun sebelum akhirnya kembali merumput. Perlahan, dia berhasil menggeser Inaki Peña dan tampil reguler pada paruh kedua musim lalu. Penampilan impresif tersebut membuat Barcelona memperpanjang kontrak Szczęsny hingga 2027. Namun, pada bursa transfer musim panas ini, Blaugrana mendatangkan kiper muda Joan Garcia dari Espanyol yang langsung dipercaya Hansi Flick sebagai pilihan utama. Meski musim ini hanya berada di bangku cadangan, Szczęsny tetap mengambil peran penting di balik layar. Dia bahkan menilai Garcia masih memiliki satu kekurangan yang perlu diperbaiki. Joan kurang pengalaman di level tertinggi dan itu hal yang harus dia perkuat. "Saya akan mencoba membantunya menjaga konsistensi di sepanjang musim. Bermain setiap 3 hari di bawah tekanan besar itu tidak mudah. Ini hal yang harus dia pelajari," tutur Szczęsny. Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Hansi Flick beberkan kondisi Pau Cubarsí yang sempat absen latihan. FC Barcelona akan berusaha memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di musim baru saat menghadapi Getafe di Estadi Johan Cruyff pada Minggu malam. Hansi Flick beberkan kondisi Pau Cubarsí yang sempat alami latihan. Setelah pertandingan berat melawan Newcastle United di Liga Champions UEFA dan kelelahan akibat perjalanan, kemungkinan akan ada perubahan susunan pemain untuk pertandingan besok. Hansi Flick, yang hadir di hadapan media sehari sebelum pertandingan, menyampaikan hal yang sama, sekaligus memberikan informasi terbaru tentang kondisi kebugaran beberapa pemain. Sebagai pembuka, ia membahas pertandingan besok dan situasi para pemainnya menjelang pertandingan, dengan mengatakan, "Yang terpenting bagi saya adalah tim saya. Kami tahu apa yang akan terjadi, dan tentu saja sangat penting untuk pulih. Hari ini kami berlatih lebih pelan, tetapi dengan baik. Penting untuk memiliki kaki yang segar." Pau Cubarsí mengalami cedera lutut saat melawan Newcastle dan belum berlatih bersama tim pada hari Jumat atau hari ini, yang menimbulkan keraguan mengenai ketersediaannya besok. Namun, Flick memastikan bahwa bek muda tersebut akan siap sedia, dengan mengatakan, "Dia akan menjadi pilihan untuk besok, kita lihat apakah dia akan berada di bangku cadangan atau menjadi starter." Barcelona menerima kabar baik terkait kebugarannya hari ini karena kondisi Gavi telah membaik dan kemungkinan operasinya tidak lagi dipertimbangkan. "Saya berharap dapat segera melihatnya kembali. Ini bukan waktu yang tepat untuk membuat keputusan, tetapi mari kita tunggu 2 atau 3 hari lagi dan lihat bagaimana perkembangannya dan keputusan apa yang telah diambil."